Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah tutorial untuk mengidentifikasi fasa dari data XRD. Untuk identifikasi fasa pada software match ini termasuk ke dalam analisis kualitatif. Nah, sekarang saya langsung saja buka software match-nya. Di sini saya menggunakan software match versi 3.10 untuk 64 bit. Kita tunggu prosesnya. Sebenarnya pada saat pertama kali penginstalan software ini akan muncul kotak dialog berupa user level. Jadi levelnya itu ada dua, level beginner dan level expert. Untuk yang beginner sendiri, tampilannya akan langsung menuju ke kotak import untuk mengimport file. Di sini saya mencontohkan cara untuk mengimport filenya itu sendiri bila di level beginner. Kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini langsung memunculkan kandidat path dari file XRD yang kita punya. Di sini juga dimunculkan gambar diffractogram. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berwarna merah itu adalah hasil kalkulasi masing-masing peaks atau puncak yang dilakukan oleh software match secara otomatis bila kita menggunakan level beginner. Sedangkan untuk yang berwarna biru itu adalah pola difraksi yang dimiliki oleh file kita, file XRD-nya yang kita input. Nah, di sini kandidat path yang paling tinggi itu adalah magnesiofferrit. Kenapa paling tinggi? Karena FOM-nya itu paling besar, sebesar 0,8498. Ini lebih besar dibandingkan dengan kandidat path yang ada di bawahnya. Karena dalam user level beginner ini, software match secara otomatis memilih masing-masing peaks atau puncaknya, maka dikhawatirkan bahwa kandidat path yang muncul ini bukan merupakan fasa yang murni, sehingga saya akan mencari atau mengidentifikasi masing-masing puncaknya menggunakan user level expert. Caranya itu dengan mengeklik icon Adjust Setting and Option, kemudian pilih menu Batch dan di user levelnya diubah menjadi expert, lalu klik OK. Untuk mengimport file itu ada 3 cara. Di sini kita bisa memanfaatkan menu File, lalu pilih Open atau icon Open Folder, atau bisa menggunakan dengan mengeklik icon plus ini, lalu akan muncul kotak import. Saya menggunakan cara ini, lalu saya menginput data XRD yang saya miliki. Klik Open, lalu muncul Set Experimental Details. Untuk type of radiation, wavelength, dan phase-nya sudah sesuai, lalu klik OK. Nah, di sini langsung muncul diffractogramnya. Untuk yang berwarna biru itu merupakan pola difraksi dari data XRD yang saya punya. Sementara ketika kita zoom in, di sini ada garis berwarna jingga, itu merupakan background. Karena di sini saya ingin melihat pola difraksinya saja, maka backgroundnya dapat dihilangkan dengan cara mengklik kanan, lalu klik background. Nah, background kemudian disembunyikan atau dihilangkan. Ketika di zoom in, maka terlihat banyak sekali puncak-puncak yang muncul di dalam diffractogram ini. Untuk merapihkannya agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi masing-masing peaks, maka dapat memilih pattern, kemudian pilih smooth raw data. Kita bisa lihat sekarang gambarnya terlihat lebih rapi. Agar semakin rapi, saya melakukan smooth ini sebanyak 3 kali. Ketika dilakukan zoom in, maka di sini dapat dilihat bahwa puncak-puncak yang lebih dominan itu lebih jelas terlihat dibandingkan sebelumnya. Sehingga sekarang saya akan mulai menandai masing-masing puncak dari data XRD ini. Sekarang saya akan memunculkan garis vertikal berwarna hitam dengan cara menekan tombol Ctrl plus X.
Nah, lalu muncul garis vertikal berwarna hitam. Di sini saya menggunakan garis ini sebagai garis bantu untuk menandai masing-masing puncak agar lebih rapi. Lalu tekan tombol kontrol lalu klik kanan pada mouse, maka akan muncul puncak ditandai dengan adanya garis melengkung berwarna merah. Kemudian saya akan kembali menandai puncak yang lain dengan cara yang sama. Untuk menggeser gambar, maka dapat dilakukan dengan menekan tombol Shift seperti ini. Kemudian didrag ke arah kanan. Nah, saya akan mulai menandai lagi puncak-puncak yang lain. Untuk menandai masing-masing puncak harus dilakukan secara teliti karena mempengaruhi hasil akhir dari analisis ini. A few moments later. Di sini semua puncak atau peaknya sudah ditandai, maka dapat langsung mengeklik icon Run Path Identification. Tunggu prosesnya. Nah, dapat kita lihat ternyata kandidat fase yang paling memungkinkan adalah Franklinite dengan FOM terbesar yaitu 0,9453. Lalu di scroll ke bawah dan ternyata semakin ke bawah itu nilai FOM-nya semakin kecil. Sehingga yang paling memungkinkan adalah Franklinite. Nah, di sini di sebelahnya ada rumus senyawa dari Franklinite itu sendiri. Bisa dilihat pada kolom formula. Dari hasil ini kita juga dapat melihat bahwa penentuan fasa berdasarkan cara manual ini berbeda dengan kalkulasi dari software match itu sendiri. Selanjutnya itu memilih fasa yang dirasa memungkinkan dengan cara mengeklik select entries as matching path. Lalu ditunggu prosesnya. Nah, dapat dilihat fase yang tadi saya pilih itu muncul di kolom paling kanan ujung dengan presentasi sebesar 100%. Dapat dilihat juga datasheetnya. Nah, di scroll ke bawah. Untuk hasil analisis ini bisa disimpan dalam bentuk gambar maupun file. Jika ingin menyimpan dalam bentuk gambar, maka dapat dilakukan dengan cara mengeklik menu file, kemudian pilih export lalu klik pattern graphics. Ditunggu sampai muncul kotak untuk menyimpan seperti ini. Saya memilih tipe file JPG. Saya ganti dulu namanya. Nah, jika sudah selesai bisa langsung di save. Nah, muncul kotak seperti ini. Di sini kita dapat menentukan ukuran dari gambar yang akan kita simpan. Saya memilih ukuran ini. Klik OK, dan ini adalah contoh gambar di Fractogram hasil analisis. Kemudian bila ingin menyimpannya dalam bentuk file PDF, maka dapat memilih icon menu Display, Print, and Export Path Identification Report or Protocol yang ini. Langsung diklik saja dan langsung muncul keterangan mengenai fase yang tadi sudah diidentifikasi seperti ini. Lalu di save.
Ini formatnya berupa PDF. Saya ganti dulu namanya. Nah, sudah selesai. Sekarang saya coba tampilkan hasil save tadi yang tipe filenya berupa PDF. Yang ini filenya. Nah, di sini tampilannya sama, menunjukkan keterangan-keterangan terkait dengan hasil analisis tadi. Kalau begitu, sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.